Bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin? Jika sistem loan yang ada di sini diterapkan di Indonesia, bayangin seperti apa macetnya. Karena di Malaysia, Selain itu juga karena Indonesia punya industri kereta api, adanya pembangunan kereta cepat untuk Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6ND? 250.000 per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Ya, itulah sebabnya ya kenapa Indonesia itu digelar negara miskin. Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Nah, ini Sari menjumpai ada satu video yang di awal ini, abang ini kata sistem perekonomian di Malaysia memang tak boleh pakai di Indonesia. Tapi ada juga informasinya yang keliru di sini. Sama juga lah teman-teman Malaysia itu berkomentar di sana. Ada misinformasi yang keliru dan Sari akan perbetulkan menurut apa yang Sari tahu ya. Nah, mungkin teman-teman Malaysia ada yang lebih mengetahuinya, nanti boleh tambahkan di ruang komen ya. Oke teman-teman, kira-kira apa yang dikatakannya? Kita tonton dulu video ini ya. Cium. Di Malaysia adalah nih lihat ya, yang semua pakai mobil nih, setiap rumah parkirnya mobil. oke, mungkin bagi kalian orang Indonesia yang nonton konten seperti itu tadi, kalian akan berpikiran bahwa oh, di sini seperti itu, seperti itu. Namun pandangan kalian akan berubah ketika kalian tahu bagaimana sistem perekonomian di sini itu berjalan. Di Malaysia ya. Karena percayalah, dengan sistem yang ada sekarang, Jakarta, kota-kota besar lainnya, Surabaya, Jogja, macetnya udah luar biasa. Jika sistem loan yang ada di sini diterapkan di Indonesia, bayangin seperti apa macetnya. Karena di Malaysia tak perlu untuk jadi kaya kalau hanya ingin punya mobil. Cukup punya slip gaji RM1, RM1 3.500 bisa dapat mobil di sini. Coba kalau sistem itu sama, seperti apa macetnya Indonesia? Coba kalian bayangin. Di sini ada yang salah informasi juga ya menurut Sari. Nah, tadi dia video yang di State Sabang itu culture shock. Di Malaysia itu banyak kereta ataupun mobil. Nah, tadi dikatakannya sistem perekonomian Malaysia itu tak boleh pakai di Indonesia. Bawa ke sana itu sistem loan, macet lah dekat sana. Sedangkan sekarang pun sudah macet, lagilah macet. Macet itu sama dengan jam ya teman-teman. Tapi di sini ada kekeliruan. Katanya slip gaji kita itu RM1 saja setara dengan 3.500 sudah boleh loan kereta. Nah, dapat dari mana informasi ini? Sedangkan gaji basic saja macam 1.500 itu pun bank akan tengok juga loannya boleh lulus atau tak lulus. Apatah lagi RM1. Kalau gaji rendah macam basic itu pun kadang memerlukan klento supaya boleh lulus bank. Cari tahulah sedikit-sedikit kan. Di situ poinnya salahnya ya. Nanti dipikir orang, wah cinca-cinca saja di sini beli kereta. Gitu. Tadi katanya kalau di Malaysia ini kalau yang mempunyai mobil itu belum tentu memang orang kaya. Tengok mobilnya apalah. Kalau mobil yang biasa-biasa pun, kalau mau loan pun ditengok juga ya gaji kita itu berapa. Boleh lulus bank atau tidak. Supaya tak misinformasi ya. Nah, kalau teman-teman Malaysia ada yang mau tambahin, menurut kalian gimana tadi itu? Dapat informasi dari mana RM1 boleh beli kereta? Sari searching lagi untuk melengkapi konten ini pasal perekonomian. Dikejutkan dengan satu video ini. Nah, di sini dikatakannya bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin. Wah, ekonomi Malaysia dibuat miskin karena dikalahkan oleh Indonesia gitu. Nah, inilah ya berita-berita yang selalu Sari bilang itu adalah hoax dan tak betul. Terkadang banyak netizen daripada sana itu tidak memahaminya dan menelan berita itu mentah-mentah. Jadi mereka percaya saja. Teman-teman, kita tonton dulu lah ya sedikit cuplikan video ini. Seperti apa? Cium.
Bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin? Indonesia, gemerlapnya mutiara Asia Tenggara, telah menancapkan tonggak prestasi dalam panggung ekonomi global. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia telah mengukir sejarah pertumbuhan yang memukau dalam beberapa dekade terakhir. Menembus batas-batas kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang dinamis dari kepulauan ini telah memperlihatkan ketangguhan dan inspirasi bagi perekonomian regional serta global. Dalam perjalanan penuh tantangan ini, Indonesia dengan gagah berani telah melangkah jauh, bahkan mampu mengungguli Malaysia, mitra tetangganya, dalam menyulut gebrakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 1. Ukuran pasar yang mengagumkan. Salah satu aset utama Indonesia adalah populasi yang melimpah, menjadi pangsa pasar konsumen yang luar biasa. Dengan lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia membentang sebagai pangkuan luas bagi industri dalam dan luar negeri. Dalam gemerlapnya pasar ini terbentang peluang besar untuk penjualan yang melebihi bayangan dan investasi yang menggiurkan. 2. Diversifikasi yang berdaya. Indonesia telah sukses membuka jalan menuju diversifikasi ekonomi, melewati batasan sektor minyak dan gas. Pertanian, manufaktur, dan pariwisata adalah beberapa sektor yang menjelma sebagai tulang punggung ekonomi, mengukuhkan ketahanan terhadap gejolak harga komoditas global dan permintaan pasar. 3. Infrastruktur sebagai fondasi kemajuan. Pemerintah Indonesia telah dengan tekun berinvestasi dalam membangun infrastruktur, memajukan jaringan transportasi dan energi. Setiap jalinan jalan dan tiang listrik menjadi penyemangat yang membuka akses, menekan biaya logistik. Itu sajalah ya, kita tonton cuplikan videonya. Nah, kita bacakan ya komentar-komentar yang ada di sini. Nah, ramai juga ya teman-teman daripada Malaysia itu berkomentar di sini. Nah, karena di tajuknya pun katanya sampai miskin pula. Pepandai-mandai je dia ini ya. Oke, di sini ada yang mengatakan tak salah mereka nak hiburkan hati geng Konohanya. Konoha nak apa sebenarnya? Banyak ya berita-berita seperti ini. Yang anehnya netizennya percaya pula. Itu gaya teman-teman Malaysia hanya ketawa saja. Hahaha, terima kasih hiburkan Malaysia katanya gitu. Nah itu ya, lagi-lagi Malaysia yang dipetik dekat situ. Kenapa tak negara lain ya kan? Macam Singapura, China, Amerika, kenapa harus Malaysia? Yang peliknya itu tajuknya itu ya, bagaimana ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia sampai miskin. Nah, sampai miskinnya itu ya kan mengagetkan ya, sampai ketawa kita nengoknya. Ya, kita tonton lagi selanjutnya. Harus kita akui bahwa ekonomi Malaysia memang lebih dulu maju dari Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak faktor, karena Indonesia yang jauh lebih besar dan juga Indonesia populasinya jauh lebih banyak. Membangun Malaysia ibarat membangun satu provinsi di Indonesia. Selain itu, juga proses pembentukan negara bangsa Indonesia yang memerlukan waktu yang sangat lama. Indonesia sempat mengalami masa-masa yang sulit. Mulai dari perang kemerdekaan, pergolakan politik tahun 1960-an, runtuhnya Orde Lama, perang saudara hingga runtuhnya pemerintahan Orde Baru, munculnya gelombang reformasi, dan perang saudara lagi dari tahun 1990 hingga 2003. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu awal kebangkitan Indonesia, itu pun masih kurang. Setelah itu di masa Presiden Jokowi yang benar-benar full pembangunan. Namun Malaysia justru berbeda, pembangunan ekonomi mereka dimulai sejak zaman Inggris berkuasa di Malaysia. Pergolakan politik di Malaysia hanya terjadi di masa darurat dan kerusuhan tahun 1960-an. Nah, dengan banyaknya konflik yang tidak berkesudahan di Indonesia, konsep kebangsaan Indonesia semakin teruji. Elemen penting Indonesia, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahasa Indonesia diuji dengan kerasnya perpecahan di Indonesia. Banyak ahli yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar karena terlalu besar dan terlalu banyak suku bangsa yang berbeda. Bahkan masa reformasi tahun 1998 para pengamat luar negeri memprediksi Indonesia akan bubar. Hal itu dikarenakan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, namun dengan adanya Pancasila dan bahasa Indonesia justru menjadikan Indonesia semakin kuat dan kokoh. Pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia juga berbeda. Malaysia mengandalkan sektor jasa,
Hal inilah yang menyebabkan bahasa Melayu tidak laku. Orang Malaysia lebih suka berbahasa Inggris sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Mereka lebih suka berbahasa Inggris karena bahasa Inggris digunakan dalam bisnis dan juga dunia kerja di Malaysia. Di Indonesia mana tidak ini? semua peran menggunakan bahasa Inggris. Di Indonesia tidak perlu bisa berbahasa Inggris bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal inilah yang menjadikan bahasa Indonesia sukses menjadi bahasa pemersatu. Nah, jika pembangunan di Indonesia berkelanjutan hingga presiden selanjutnya, Malaysia tidak akan bisa mengejar Indonesia. Wow. Pembangunan kereta cepat Indonesia sudah ada, sedangkan Malaysia belum ada. Hal ini membuktikan Indonesia akan melaju, dan pembangunan kereta cepat ini bukan untuk sombong dan gagah-gagahan. Kereta cepat Pembangunan untuk kereta memaju cepat ke. di Indonesia, karena rakyat membutuhkan transportasi umum yang lebih cepat dan efisien. Ayo. Selain itu juga karena Indonesia punya industri kereta api, adanya pembangunan kereta cepat untuk transfer teknologi. Buktinya sejak 2019 PT Inka mulai mengembangkan kereta cepat. Bahkan Jakarta, mungkin perpanjangan Bandung, jalur kan? sampai ke timur Pulau Jawa dan barat Pulau Jawa ada kemungkinan sudah menggunakan kereta cepat buatan anak bangsa. Oh, buatan anak bangsa. Jadi kesombongan kaum Melayu Malaysia terbantahkan dengan fakta dan kerja keras pemerintah Indonesia. China 10 tahun itu. ke depan Malaysia akan ditinggal Indonesia. Kita lihat saja nanti. Indonesia baru 10 tahun dibangun, Bank Indonesia sudah memprediksi di tahun 2030, PDB Indonesia mencapai 3 ya. triliun rupiah. Bahkan Bank Dunia juga memprediksi PDB Indonesia mencapai 5,1 triliun rupiah di tahun 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia di tahun 2030 mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat atau 150 juta lebih. Itu hasil kerja keras Presiden Jokowi yang kita akan nikmati di tahun 2030, insya Allah. Mudah-mudahan Apalagi gitu kalau ya. presiden selanjutnya jauh lebih baik atau setidaknya sama dengan Presiden Jokowi cara mereka bekerja. Mimin jamin pendapatan per kapita Indonesia akan lebih dari 150 juta di tahun 2030 nanti. Sini katanya Malaysia akan ditinggal Indonesia. Siap-siap TKI pulang. Katanya ya akan jauh meninggalkan negara Malaysia. Lihatlah sekarang ini ada progres juga lah Indonesia ini semenjak Bapak Jokowi memerintah. Tapi ini yang Sari berpesan ya, walaupun sudah ada pembangunan, janganlah kita sombong-sombong ya. Kita sombong, kita meninggi. Apabila keadaan kita di bawah, kita akan malu. Itu kereta cepat lagi katanya. Sebenarnya kereta cepat itu bukan menentukan negara itu maju atau tidaknya. Nah, apalagi itu Sari reaction kan. Tadi dikatakannya kereta cepat itu buatan anak bangsa. Padahal itu daripada China kan. Itu lagi katanya Malaysia sombong. Siapa sebenarnya yang sombong? Kita baru mau bangkit sudah sombong. Adalah kereta cepat lah, taksi terbang lah, ketar-ketir lah, meninggalkan negara tetangga lah. Malaysia, adakah kalian lihat berita ataupun orang-orangnya mengatakan seperti itu? Indonesia ketar-ketir, kan gak ada gitu kan. Oke teman-teman, oke, jom kita lanjut lagi satu video ini. Salah satu alasan ya kenapa Indonesia tuh orang luar, negara-negara dari luar itu mengatakan Indonesia ini negara miskin ya. Padahal negara Indonesia ini ya kekayaan alam dia itu sangat banyak ya, sangat banyak kekayaan alam dia ya. Betul. Tapi sayangnya ya kekayaan alam Indonesia ini yang menikmati itu orang-orang di atas ya. Orang-orang miskin yang susah tak menikmati sama sekali, bahkan ya dipersulit. Salah satu ya Sedih kenapa ya, orang miris. luar, negara luar ya menyebut Indonesia itu negara miskin. Sebab ya tenaga kerja Indonesia merata dunia ada ya. Lepas itu ya yang kerja-kerja di luar negara itu bukan posisi-posisi tinggi ya, semua posisi rendah ya, seperti menjadi Kebanyakan, tapi babu, tak semua menjadi ya. kuli ya. Itulah sebabnya ya kenapa Indonesia itu digelar negara miskin, sebab rakyatnya banyak bekerja ke luar negara, menjadi kuli, menjadi buruh ya. Jadi tolonglah Indonesia ya, citra Indonesia negara miskin itu tolong hilangkan dari dari ciptakan lapangan pekerjaan dalam negara sendiri ya, agar rakyatmu tidak bekerja ke luar negara ya. Jadi kami ini yang bekerja ke luar negara ini ya, yang membuat buruk citra Indonesia. Paham tak Indonesia? Ya, tolong ya Indonesiaku yang tercinta,
Hapuskan ya reputasi negara miskin. Itu adalah tanggapan daripada kakak ini. Dan satu lagi ya, Sari mau luruskan, sebenarnya bukan semualah orang Indonesia itu keluar negara itu menjadi babu buruh. Ada juga yang bekerja sebagai ekspatriat, macam kerja dekat office, ada juga, tapi sebagian kecil. Kebanyakan memang ya menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, macam buruh, ya pembantu rumah tangga, dan lain-lainnya. Yang paling diperlukan sebenarnya untuk rakyat Indonesia itu adalah pekerjaan ya, pekerjaan dan juga gaji yang layak. Sari lihat ya, beberapa akhir ini ada pekerjaan tapi gajinya itu tidak sesuai dengan UMR ataupun gaji standar provinsi tersebut. Ada juga yang Sari lihat ya, satu video ya, seorang guru, contohnya mereka sudah kuliah tinggi-tinggi, gaji guru ya, pendidikan itu satu bulannya 250.000, kan miris sekali. Seorang guru dihargai 250.000 rupiah untuk satu bulan, bukan satu hari. Ringgit setara dengan tak sampai 100 ringgit satu bulan. Nah itu yang mirisnya. Semoga ya, yang paling Sari lihat mirisnya itu adalah guru ya. Guru itu guru honorer, guru sementara. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Pertanyaan yang menyakitkan. 250.000 satu bulan. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 220.000. 250.000 rupiah. Sepatutnya janganlah sampai sebegitunya. Kadang Sari lihat ya, mereka memberitahu gaji mereka itu bukan dibayar satu bulan satu kali, 3 bulan sekali. Jadi 750.000 untuk 3 bulan dibayar, 3 bulan sekali dibayar. Nah itu yang kasihan lah ya. Jadi bagaimana menurut kalian atas konten-konten yang tadi itu? Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau naik, jangan kita sombong kalau kita tidak mau jatuh. Nah gitu ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh komen. Kalau Sari ada kata-kata yang silap atau tersalah, mohon diperbetulkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye.